orang ini dengan sosok lainnya yang bernama John Allen Kuchar Zebrus. Oke, kita panggil aja namanya John ya. Jadi John merupakan pria berumur 36 tahun, bisa menggunakan 14 bahasa, dan berhasil berkeliling dunia menggunakan paspor palsu. Jadi, paspor punya John ini itu seukuran majalah. Dan John mengaku paspor tersebut dibuat di kota Taman Raset, Tauret. Dan John juga mengklaim negara Tauret merupakan negara kecil yang berpenduduk hanya 2 juta yang bertempat di Sahara Selatan. Namun, dari koran berita Jepang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue, Ferry Rawan, yang pada kesempatan kali ini lagi gue akan membawakan sebuah cerita yang pada kesempatan kali ini, cerita yang akan gue bawakan bukanlah cerita horor, cuman cerita tentang teori konspirasi A Man from Tauret. Jadi baru-baru ini bos Google, Harmut Neven, menyatakan bahwa chip kuantum canggih milik Google itu meminjam tenaga dari dimensi lain. Jadi kalau kalian search di Google, namanya tuh Willow, dan Harmut Neven mengklaim bahwa chip tersebut meminjam tenaga dari multiverse. Jadi simpelnya tuh multiverse tuh kayak ada beberapa realita dalam satu dunia yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Jadi ada dunia di sini, dunia A, dunia B, dunia C, ya gitu deh. Misal kalian tertarik sama multiverse, nanti komen aja di bawah ya, biar gue bahas di next video. Jadi malam ini gue akan bahas tentang teori konspirasi Man of Tauret. Cuman sebelum gue mulai ceritanya, kalian bisa tekan tombol like, komen, dan subscribe biar gue sebagai semangat bikin kontennya. Siapkan cemilan, cari posisi rebahan ternyaman, dan berikut ceritanya. Jadi ceritanya pada bulan Juli tahun 1954 di Jepang kala itu sedang musim panas. Dan ya kalau kalian tahu lah, musim panas di Jepang di tahun itu ya benar-benar panas banget. Sehingga pemerintah itu memberikan anjuran kepada masyarakatnya untuk memperbanyak minum air putih agar tidak dehidrasi. Nah, pada tahun itu, tepatnya di Bandara Haneda, Tokyo, ada pria bernama Berhodik Jenasper. Pria ini barusan sampai nih dan landing di Bandara Haneda, Jepang. Jadi perawakan dari pria ini, dia berkulit putih, berjenggot, dan memakai setelan jas, ya kayak ala-ala apa ya, bos gitulah, supervisor dan ya kayak manajer, kayak di kantor-kantor gitu deh. Dan seperti selayaknya orang baru nyampe di bandara, kalau penumpang dari luar negeri, pasti kan melewati yang namanya bagian imigrasi buat ngecek paspor dan lain-lain. Begitu juga dengan pria ini. Pada awalnya pengecekan seperti biasa, tidak ada yang aneh, hingga ketika petugas mengecek, pria ini di pasportnya, dia berasal dari United Kingdom of Tauret. Jadi namanya petugas imigrasi kan udah mengecek ya, udah tahu lah paspor dan negara tuh di dunia tuh apa aja. Dan petugas imigrasi yang bertugas pada hari itu nggak pernah sekalipun tahu ada negara yang namanya Tauret. Kemudian petugas tersebut melihat pria tersebut dengan penuh sinis dan bertanya, sebenarnya kamu dari mana? Dan pria ini dia ngejawab, saya dari Tauret. Kamu bohong. Saya sudah lama berdiri di sini dan nggak pernah sekalipun mendengar ada negara yang namanya Tauret. Namun pria ini masih membantah. Bahkan pria ini bilang bahwa negaranya itu sudah berdiri selama 1000 tahun lebih. Di situ pun terjadi cekcok antara petugas dan si pria tersebut. Dan pria tersebut berkomunikasi menggunakan bahasa Prancis yang dicampur dengan bahasa Jepang. Akhirnya karena ribut, petugas imigrasi memanggil polisi. Yang pada akhirnya, pria ini ditempatkan di satu ruangan kecil dan diinterogasi oleh polisi. Gak lama setelah itu petugas masuk dengan bawa peta dan membuka peta tersebut sambil membanting meja yang di depan pria tersebut. Dan bilang kayak gini, cepat tunjukin mana negaramu. Seketika setelah itu pria tersebut langsung melihat peta tersebut dan menunjukkan satu negara. Nah, cuman pria tersebut heran. Kenapa di peta kalian tidak ada negaraku? Seharusnya negaraku ada di sini. Nah, pria tersebut menunjuk negara Angola. Petugas itu merasa aneh sama ini orang nih. Ngomongnya ngelantur banget. Akhirnya petugas ini bilang, kamu penipu ya?
Pada akhirnya karena petugas sudah mulai curiga, petugas membuka dan menggeledah isi tas dari pria tersebut. Dan ditemukan banyak mata uang dari berbagai negara. Dan petugas juga menemukan sebuah paspor yang dimana di dalam paspor tersebut udah tertera banyak stempel dari berbagai negara di dunia. Yang berarti orang ini udah sering keliling dunia. Bahkan di situ ada Korea dan Jepang. Dan pria tersebut juga mengaku kalau tujuan dia ke Jepang, dia ada sebuah kerjaan di sebuah perusahaan. Dan dia juga menunjukkan hotel di mana dia akan menginap, yang di mana dia juga udah reservasi di hotel tersebut. Untuk mengecek kebenarannya, kepolisian langsung menelpon perusahaan terkait. Cuman nggak ada satu orang pun dari perusahaan tersebut yang mengenal pria tersebut. Begitupun kepolisian juga menelpon pihak hotel yang orang ini ngaku nih. Dan sama juga, pihak hotel tersebut nggak menemukan reservasi atas nama pria ini. Long story short, karena masih dalam proses penyelidikan, akhirnya polisi menyewa salah satu kamar hotel ya untuk orang ini tinggal lah ibaratnya. Hingga singkat cerita dapatlah itu satu hotel di Jepang dan pria ini ditempatkan di lantai paling atas di kamar yang nggak ada balkonnya dan dijaga oleh dua anggota kepolisian di pintu masuknya. Jadi secara logika udah nggak bakal nih ini orang bakal kabur karena ditaruh di lantai atas gak ada balkon dan pintunya dijagain polisi 1 kali 24 jam. Namun keesokan harinya ketika polisi membuka pintunya, kalian tahu, pria ini udah nggak ada, udah hilang dari kamarnya. Di situ kepolisian bingung karena dia ngerasa selama 24 jam dia jagain pintu itu dan nggak ada orang masuk ataupun keluar. Jadi di mana perginya orang ini? Dan cerita ini turun-temurun dari generasi ke generasi, dari masa ke masa. Ada yang bilang bahwa pria ini pergi ke multiverse lain. Dia dari dimensi yang lain. Dan banyak juga yang bilang bahwa emang ya pria ini pria biasa, cuman emang dia jago nipu aja. Bahkan beberapa orang juga mengaitkan orang ini dengan sosok lainnya yang bernama John Allen Kuchar Zebrus. Oke, kita panggil aja namanya John ya. Jadi John merupakan pria berumur 36 tahun, bisa menggunakan 14 bahasa, dan berhasil berkeliling dunia menggunakan paspor palsu. Jadi, paspor punya John ini itu seukuran majalah. Dan John mengaku paspor tersebut dibuat di kota Taman Raset, Tauret. Dan John juga mengklaim negara Tauret merupakan negara kecil yang berpenduduk hanya 2 juta yang bertempat di Sahara Selatan. Namun, dari koran berita Jepang menyatakan bahwa paspor John itu dikeluarkan oleh negara yang bernama Negushi Habashi Goruru. Kok jauh ya masih Tauret-Tauret itu ya. Dan ketika diteliti, paspor yang dibawa si John ini, itu berbahasanya tuh aneh banget. Bahkan sampai ahli-ahli itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu arti dari paspor John itu apa. Pakai bahasa apa tuh nggak ada yang tahu. Dan dari beberapa ahli juga menemukan sebuah slogan dalam paspornya si John. Yang slogannya tuh bunyinya kayak gini. Arch Ubway Oktra Negushi Habashi Turapa. Bahasa apa itu ya? Kayak susah banget anjir nyebutnya. Untung ya, semboyan kita cuma Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Dan itu pun gak ada di paspor kayaknya. Dan para ahli tuh mencari arti dari kata tersebut tuh apa. Bahkan hingga saat ini, nggak ada satupun ahli yang tahu persis arti dari semboyan slogan tersebut. Kalau dipikir-pikir ya gimana caranya orang tahu? Orang si Johnny membuat pasportnya sendiri, mengarang pasportnya sendiri dengan negara yang dia karang dengan imajinasi dia sendiri. Kayaknya si Johnny bakal kaya banget ya kalau dia masih hidup sampai tahun sekarang itu kan. Usaha template Canva gitu. Hingga pada tahun 1959, John dan istri yang berasal dari Korea tiba ke Jepang. Cuman John mengalami kesulitan dalam membayar uang penginapannya. Hingga pada akhirnya si John mencoba mencairkan cek palsu di sebuah bank yang ada di Jepang. Cuman kita sebutnya ini banknya bank B ya. Nah, di bank B ini dia tuh nggak bisa cairin cek palsu. Sehingga si John cari bank lain. Kita sebutnya namanya bank C. Dan di bank C ini, petugasnya tahu kalau cek yang dibawa si John ini cek palsu. Sehingga petugas langsung melaporkan ke polisi. Hingga singkat cerita, si John ditangkap oleh polisi dan diinterogasi tuh. Nah, akhirnya si John ngaku bahwa dia bekerja pada organisasi yang terkait dengan Arab dan dia juga bekerja
di Dinas Intel Amerika sebagai agen intelijen untuk Kolonel Nasser yang pada saat itu Presiden Mesir. Dan dia juga ngaku bahwa dia warga Ethiopia yang dinaturalisasi. Kalian pasti bingung ya, yang benar yang mana. Hingga long story short, akhirnya semuanya kebongkar. Pada tahun 1961, si John divonis 1 tahun penjara. Cuman setelah John tahu vonisnya, si John langsung teriak-teriak dan dia mengaku dia akan membunuh dirinya sendiri. Dan gak lama setelah dia ngomong gitu, dia ngeluarin seperti pecahan beling dari dalam mulutnya. Dan dia langsung menyayat tangannya hingga berdarah-darah. Cuman di situ pihak keamanan langsung ngamanin si John dan si John bisa diselamatkan. Nah, cuma si John udah ngabisin 1 tahun sebelum putusan itu dikeluarkan. Dan singkat cerita, setelah si John pulih, si John dibebaskan. Dan si John menyatakan nih bahwa dia akan memulai kehidupan baru. Dan sampai sekarang nggak ada satupun yang tahu dari mana si John berada, kemana si John pergi, dan apa sih sebenarnya negara si John ini. Jadi gimana menurut kalian? Menurut gue nih ceritanya cukup complicated banget ya. Banyak yang berspekulasi kalau si John ini dia pergi ke multiverse lain. Dia pergi ke dunia paralel. Cuman ada juga yang mengaitkan sosok John ini dengan orang yang pertama tadi, Berhodik Jennifer. Dan yang terakhir ada juga yang bilang kalau si John adalah sosok a man from Tauret. Sekian cerita yang bisa gue bawakan. Komen kalau kalian pengen request cerita nanti gue mau bahas apa. Gue Firdawan dan see you di next content.